Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Wijil Asem ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Jepri Petir yang sudah meluangkan waktunya untuk kami. Seperti di video sebelumnya, Jepri Petir sudah membahas tentang cara membangkitkan energi listrik yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, selain untuk kesehatan, energi yang sudah bangkit bisa tidak untuk membangkitkan aura, Pak? Itu sebetulnya udah otomatis kalau untuk pembangkitan aura. Tetapi yang namanya aura itu sebagus apapun, sehebat apapun, kalau misalkan pikiran kita sedang pusing, itu akan berpengaruh terhadap aura kita. Itu akan bisa menurun auranya. Jadi itu pikiran kita juga harus fresh. Ketika harus fresh, nanti aura itu muncul juga gitu. Malah semakin bersinar seperti itu. Nah, kan di video sebelumnya kan katanya untuk membangkitkan energi listrik itu kan ada dua cara ya, yaitu Ya. dengan cara berzikir dan juga olahraga pernapasan. Nah, kalau dari jalan berzikir bisa langsung bangkit atau tidak itu, Pak? Itu bisa dilihat dari dalam dibuktikan dengan praktek. Meskipun kalau dia istiqomah itu sudah tentu sudah ada, cuman belum tentu juga itu bangkit. Itu harus dipancing dulu, ibarat dipancing, harus dibuktikan dulu. Dan itu perlu juga seorang ahli yang memang untuk memancing energi itu. Biasanya juga seperti itu. Karena misalkan ketika kita sudah berzikir, kemudian untuk membuktikan itu, pasti untuk yang baru belajar itu akan kebingungan, ini caranya seperti apa gitu, bagaimana. Nah, kalau yang sudah pengalaman dan datang ke yang sudah pengalaman, itu akan dilakukan pembuktian seperti itu. Nah, kalau dengan olahraga pernapasan bisa belajar atau tidak, Pak? Atau gimana itu caranya gitu? Kalau untuk olahraga pernapasan, jelas kita untuk melatih olahraga pernapasan dulu. Jadi olah napas, kemudian dengan gerakan-gerakan. Misalkan dari pengalaman pribadi saya juga, jadi dari mulai mengolah napas dulu, kemudian dengan gerakan-gerakan. Dan gerakan itu kalau di saya pribadi, sahabat saya Petir, itu sampai 10 gerakan. Dari gerakan-gerakan itu ada upaya untuk pengobatan. Misalkan untuk gerakan satu, intinya ke perut itu misalkan dari penyakit emah, kemudian yang lainnya yang berhubungan penyakitnya asalnya dari perut. Kemudian gerakan yang kedua, kekuatan tubuh kita, artinya imunnya itu. Seketiga sampai ke 10 itu ada semua seperti itu. Itu biasanya harus ada bimbingan guru spiritual nggak tuh, Pak, untuk kayak gitu? Untuk olahraga Iya. pernapasan, ya jelas, karena itu perlu keahlian yang memang sudah melakukan pelatihan olahraga pernapasan. Kalau misalkan baru mulai atau misalkan latihan, nanti kebingungan juga bagaimana cara gerakannya gitu kan. Karena itu selain gerakan juga harus dengan olah napas seperti itu.
Berarti intinya kita malam ini sedang membahas itu Pak ya, apa cara membangkitkan energi listrik yang ada di dalam tubuh manusia ya Pak ya. Betul, betul. Karena ketika energi listrik ini sudah bangkit, itu ada banyak kegunaannya Pak ya. Ada banyak kegunaannya. Yang Itu kita bisa dijelaskan lagi nggak Pak? Gitu. eh, yang jelas kita mengarah untuk ke positif saja, artinya yang bermanfaat untuk manusia lainnya, karena eh, kita juga tidak harus dipendam, tidak harus dipegang sendiri, tetapi ketika memang orang lain membutuhkan ya kita juga harus bantu. Nah, di situ selain untuk kita mengarah khusus pengobatan saja, meskipun yang lainnya juga ada, di antaranya yang lain banyak. Nah, kita untuk misalnya pengobatan khususnya untuk diri sendiri. Nah, itu dengan misalkan berzikir, dengan olah nafas. Nah, itu kan seolah mengolahragakan jiwa kita yang ada di dalam. Berarti itu kalau energi listrik yang ada di dalam tubuh manusia sudah bangkit, itu banyak banget Pak kegunaannya Pak ya. Banyak kegunaannya, bukan hanya untuk pengobatan Ya, saja. selain pengobatan ataupun itu yang lainnya, ada nggak yang lebih itu lagi Pak, lebih istimewa lagi gitu kalau Ada. misalkan energi listrik kita itu sudah bangkit gitu, Ya, Pak. kalau itu kan bisa masuknya kan untuk tenaga dalam ya. Eh, Kalau sudah sampai tenaga dalam mungkin hanya untuk bisa mengobati dirinya, tetapi ketika mau mengobati orang lain, ini perlu energi yang memang besar yang ada dalam diri kita, karena itu harus beberapa lapisan-lapisan. Artinya ketika tenaga lahir ya, kemudian tenaga dalam, itu belum cukup untuk dengan jarak yang tidak menyentuh atau dengan jarak jauh, itu harus dilapisi dengan tenaga batinnya. Artinya batin itu dari dari olah-olah meditasi, kemudian energi yang selama ini terkumpul di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Nah, itu bisa untuk disalurkan atau apa saja yang memang dibutuhkan, dan tentunya itu nanti bermainnya dengan pikiran kita juga, karena pikiran itu, manusia itu adalah pencipta kedua setelah Tuhan. Kita bisa mengapresiasikan untuk apa energi itu digunakan, kemudian bagaimana menyalurkannya. Nah, itu nanti bisa di tahap-tahap berikutnya bisa kita bahas. Berarti intinya energi listrik yang ada di dalam tubuh manusia itu perlu banget Pak ya untuk dibangkitkan Pak ya. Ya, seharusnya karena kita dianugerahi oleh Allah itu, oleh Tuhan Allah itu semua manusia, dan itu harus kita manfaatkan. Karena apa? Karena untuk kebutuhan tubuh kita juga. Nah, dari misalkan olahraga pernapasan itu kita olahan dari napas dengan menggunakan napas perut ya, terutama di bawah perut, otot perut. Kalau otot perut kita kencang, itu bisa tahan penyakit, artinya jaranglah terkena oleh penyakit, tidak mudah terserang, dan di situ nanti bisa bertahap dengan pengaktifan pembangkitan juga cakra-cakra yang lain yang ada dalam tubuh kita. Pada dasarnya kan cakra di tubuh kita itu sebetulnya banyak, cuman garis besarnya itu ada 7 di antaranya dasar, kemudian sampai cakra yang di atas, cakra mahkota, masing-masing punya fungsi tersendiri. Berarti intinya betapa pentingnya itu energi listrik yang ada di dalam tubuh manusia itu perlu diaktifkan
yaitu dibangkitkan. perlu dibangkitkan. Jadi kesimpulannya untuk membangkitkan energi listrik yang ada di dalam tubuh manusia itu ada dua cara Pak ya. Dua cara. Yang pertama dengan cara berzikir, Berzikir, dan kedua dengan cara olahraga pernapasan. pernapasan. Mungkin kalau berzikir bisa dilakukan sendiri Pak ya, di rumah Bisa. masing-masing. Bisa. Itu selesai sholat fardu Pak ya, atau Selesai tengah sholat malam juga itu Pak ya. bisa, sholat malam itu lebih baik ya, lebih baik sholat malam ya. Kalau untuk olahraga pernapasan sendiri harus ada dampingan spiritual Pak ya. Ya pelatihnya lah, Ada, seperti jadi itu, yang nggak melatihnya. bisa dikerjain sendiri Pak ya. Nggak bisa, kalau Karena memang itu bisa mengolah sendiri ya silakan. Ada cara-cara tertentu Pak ya. Ada cara tertentu, gerakan-gerakan tertentu. Ya mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu pembahasannya Pak ya. Mungkin dilanjut di lain waktu. Ya, Terima kasih atas waktunya Pak ya. sama-sama. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.